Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 8, bagaimana kabarnya? Nah, hari ini kita mulai masuk materi semester 2 bab 3. Yang pertama tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nah, coba perhatikan dulu di sini ada daftar beberapa sumber daya alam yang dihasilkan di berbagai provinsi di Indonesia. Coba perhatikan, apakah ada perbedaan sumber daya alam ataukah sama semua dari tiap provinsi di Indonesia? Nah, terlihat bahwa persebaran sumber daya alam antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda-beda. Nah, perbedaan potensi inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran yang menimbulkan aktivitas perdagangan dan menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah atau disebut keunggulan komparatif. Nah, coba dilihat lagi daftar perbedaan sumber daya alam antar provinsi berikut ini. Kita ambil contoh, misalnya Bengkulu mampu menghasilkan emas dan Jawa Barat menghasilkan teh. Nah, Bengkulu dapat produksi emas lebih efisien dan murah. Demikian pula dengan Jawa Barat juga dapat memproduksi teh lebih efisien dan lebih murah. Nah, dengan demikian, si Bengkulu tadi mempunyai keunggulan komparatif yaitu emas, sedangkan Jawa Barat keunggulan komparatifnya adalah teh. Maka dalam ilmu ekonomi, perdagangan kedua daerah ini akan lebih saling menguntungkan jika Bengkulu membeli teh ke Jawa Barat dan Jawa Barat membeli emas ke Bengkulu daripada harus masing-masing ini menghasilkan produk tersebut sendiri. Nah, keuntungan dari perdagangan tadi menyebabkan terjadinya interaksi dalam dan antar ruang, dan masing-masing daerah tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan, tetapi juga mendapat keuntungan dari produksi yang menjadi keunggulan daerahnya. Selain itu juga, perdagangan dapat mempererat integrasi antar daerah di Indonesia, yang pada gilirannya dapat menghasilkan persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pelaku ekonomi. Nah, untuk mengetahui siapa saja sih pelaku ekonomi, coba amati keempat gambar berikut ini. Yang pertama, ada gambar produsen melakukan kegiatan produksi. Yang kedua, ada seorang anak membeli kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga, ada kegiatan penarikan pajak oleh pemerintah. Dan yang keempat, ada kegiatan ekspor dan impor. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kita jadi mengetahui bahwa pelaku ekonomi itu ada 4. Yang pertama ada rumah tangga produsen, yaitu kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan orang lain. Yang kedua, gambar anak kecil tadi adalah rumah tangga konsumen, yaitu kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau keluarga. Yang ketiga, yang pajak tadi itu adalah rumah tangga pemerintah, pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Yang terakhir, ekspor impor tadi adalah rumah tangga luar negeri, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Nah, selanjutnya kita masuk ke peran dari para pelaku ekonomi. Yang pertama, peran rumah tangga, keluarga, atau konsumen. Ada 2 perannya. Yang pertama, pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan yang kedua, perannya adalah pemasok faktor produksi kepada perusahaan untuk melakukan proses produksi. Nah, tadi salah satu peran dari rumah tangga, keluarga, atau konsumen adalah menyediakan faktor produksi. Faktor produksi itu apa saja sih? Nah, yang pertama ada faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Misalnya, pemilik lahan sebagai salah satu yang berperan memasok atau menyewakan lahan kepada produsen.
Nah, karena dia telah menyewakan lahan kepada produsen, maka ia mendapat balas jasa berupa sewa atas lahan yang disewakan kepada produsen tadi. Yang kedua, ada faktor produksi modal. Nah, faktor produksi modal ini terdiri atas barang, modal, atau uang. Rumah tangga keluarga yang meminjamkan faktor produksi modal dalam bentuk uang akan mendapat balas dan jasa berupa bunga. Bagaimana cara rumah tangga keluarga meminjamkan modal kepada perusahaan? Nah, caranya begini. Misalnya rumah tangga keluarga menabung di bank, menyimpan uangnya di bank. Nah, oleh bank, uangnya itu diputarkan kembali atau dipinjamkan kepada pengusaha yang membutuhkan modal. Nah, secara tidak langsung, rumah tangga keluarga telah meminjamkan modal kepada perusahaan. Karena telah meminjamkan modal kepada perusahaan, maka rumah tangga keluarga akan mendapat balas jasa berupa bunga dari bank. Nah, yang ketiga ada faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi berupa tenaga kerja manusia. Rumah tangga keluarga yang memiliki faktor produksi tenaga kerja atau menjadi tenaga kerja di sebuah perusahaan, apapun jasa yang mereka tawarkan, maka akan mendapatkan balas jasa berupa upah dan gaji. Yang terakhir ada faktor produksi kewirausahaan, yaitu suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil resiko dalam menjalankan suatu usaha. Rumah tangga keluarga yang memiliki faktor produksi kewirausahaan mendapatkan balas jasa berupa keuntungan atau laba. Nah, selanjutnya ada peran rumah tangga produsen. Yang pertama, menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menggunakan faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga keluarga tadi, yang sudah dijelaskan. Nah, ini ada beberapa contoh rumah tangga produsen. Yang pertama ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, dan koperasi. Nah, dari peran rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen atau perusahaan bisa dibuat alur perekonomian dua sektor. Nah, di sini coba perhatikan panah aliran pertama, aliran 1, pasar faktor. Di situ rumah tangga menyediakan faktor produksi tenaga kerja, modal, lahan, aset, dan kewirausahaan kepada perusahaan, dan perusahaan memberikan balas jasa berupa upah atau gaji, bunga, sewa, dan keuntungan. Nah, coba sekarang lihat aliran 2, pasar produk. Di situ panah yang di dalam perusahaan menyediakan barang dan jasa kepada rumah tangga, dan rumah tangga dari panah yang keluar membayar atas barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada peran rumah tangga pemerintah. Peran rumah tangga pemerintah itu ada 3. Yang pertama sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian. Perannya adalah memberikan subsidi kepada perusahaan ekspor, lalu menentukan pajak terhadap barang, dan memiliki kewenangan untuk memberi izin usaha. Yang kedua sebagai konsumen. Pemerintah juga membutuhkan sarana prasarana penunjang. Contohnya adalah memerlukan kantor dinas, memerlukan alat tulis kantor, dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki peran sebagai produsen. Melalui BUMN, pemerintah juga menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan orang banyak seperti listrik, bahan bakar minyak, dan juga menyediakan fasilitas umum. Nah, yang terakhir, peran rumah tangga luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor dan impor. Contohnya, Indonesia mengekspor produk tekstil ke Jepang dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan transaksi tersebut, terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan masyarakat Jepang atau luar negeri. Nah, sekian materi pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.